Nah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaidu Al-Musla fi Asma'illahi wa Sifatihil Ula, buku yang membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah atau pendahuluan dari penulis. Dan kita menyebutkan juga pada pertemuan sebelumnya bahwa kitab ini berisikan 7 kaidah dalam nama-nama Allah, 7 kaidah dalam sifat-sifat Allah, dan 4 kaidah yang berkaitan dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan syubhat-syubhat yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, qawaidu fi asma'illahi ta'ala. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya husna. Husna itu maknanya adalah balighatun fil husni ghayatahu. Itu puncak pada keindahan dan kesempurnaan. Kenapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya sempurna? Dikarenakan min wajhaini, dari 2 sisi. Sisi yang pertama, karena yang dinamai adalah zat yang mulia, sehingga apa yang disandarkan kepadanya juga menjadi mulia dan indah. Kita tahu bahwa kalau ada makhluk atau manusia, dia indah dari sisi akhlak, dari sisi perawakan dan yang lainnya, maka apa yang disandarkan kepadanya juga merembet. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, min babil aula, lebih utama untuk disandarkan seluruh keindahan dan keagungan kepadanya. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, karena setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu terkandung sifat yang sempurna di dalamnya. Bukan hanya sekedar alamat yang disandarkan kepadanya, tapi dia ada kandungan sifat. Nanti penulis akan memaparkan hal ini. Qala Allah ta'ala walillahil asmaul husna. Allah berfirman, bagi Allah lah nama-nama yang indah. Ungkapan walillahil asmaul husna ini ada 4 tempat di dalam Al-Quran Al-Karim. Yang pertama dalam surah Al-A'raf ini. Yang kedua dalam surah Al-Isra ayat 110. Kemudian yang ketiga di surah Thaha ayat 8. Allahu la ilaha illa lahul asmaul husna. Kemudian di surah Al-Hasyr ayat 24. Nah, di 4 tempat ini Allah menyebutkan dirinya itu memiliki nama-nama yang maha indah. Kata penulis, wa dzalika li annaha mutadamminatun li sifatin kamalatin, li sifatin kamilatin. Karena setiap nama Allah itu terkandung sifat yang sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangannya sedikit pun dari berbagai sisi. La ihtimalan wala takdiran. Apa maksudnya ini la ihtimalan wala takdiran? Kita jelaskan dulu Pak, bahwa sifat itu ada yang dia tidak sempurna sama sekali. Sifat yang jelek. Dan ini tidak layak disandarkan kepada Allah. Contoh, jahil atau fakir, miskin, buta, lemah. Ini adalah sifat-sifat yang tidak layak disandarkan kepada Allah. Dan ini nanti layak disandarkan kepada manusia yang dia memiliki kekurangan. Paham? Ini keadaan sifat yang pertama. Sifat yang kedua, di sana ada sebuah sifat yang kemungkinan bisa sempurna, kemungkinan juga bisa ada kekurangan. Contoh sifat makar, tipu daya.
Al-kaid. Ini terkadang disandarkan kepada Allah, tapi dia mimbabil muqabalah, untuk hanya sekedar apa? Menandingi, membalas orang-orang yang membuat makar. Secara asal Allah tidak memiliki sifat makar. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, Allah pun membalas, menunjukkan dia maha mampu. Yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat tipu daya, kami juga akan membalas tipu daya mereka. Nah, ini adalah sifat-sifat yang ada ihtimal, ada kemungkinan kurang dari satu sisi, sempurna dari sisi yang lain. Kemudian keadaan yang ketiga, yaitu sempurna dari satu sisi, cuma ada kemungkinan di pikiran ini nakis, ada kurangnya. Contoh seperti sifat kalam. Sifat kalam, Pak. Makanya Allah nanti tidak dinamai dengan mutakallim. Kenapa? Karena pembicaraan itu ada kemungkinan dia berbicara yang baik, ada juga berbicara yang buruk. Orang berbicara itu kan, Pak, kadang baik, kadang buruk kan? Nah, kalau Allah pastilah pembicaraannya baik semuanya. Cuma ada kemungkinan yang muncul di pikiran bahwa ini kemungkinan berbicara buruk. Maka boleh disandarkan kepada Allah sifat kalam kalau itu kesempurnaan. Kalau ada sisi kekurangannya, maka ini tidak boleh. Sehingga Allah tidak dinamai dengan al-mutakallim, orang yang berbicara. Demikian juga iradah, sifat ingin. Terkadang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ini maknanya adalah sempurna. Jadi setiap yang terjadi buruk ataukah baik itu adalah iradatullah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap keinginan Allah itu mutadamminatun lil hikmah, terkandung hikmah di dalamnya. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang abasa, tidak ada yang percuma. Bahkan dedaunan yang berguguran itu berjatuhan, buah-buahan yang enggak dianggap oleh manusia, yang enggak ada fungsinya menurut manusia, itu terkandung hikmah yang belum kita ketahui. Maka sifat Allah Subhanahu wa taala itu diambil dari setiap nama yang dia tidak ada kekurangan sedikit pun, baik secara lafaz maupun yang akan muncul di benak kita. Kemudian penulis akan membawakan contoh-contoh untuk menguatkan bahwa setiap nama Allah itu terkandung sifat yang sempurna. Misalu dzalik, contoh dari hal itu. Al-Hayyu, nama Allah Al-Hayyu, yang terdapat dalam berbagai ayat di Al-Quran seperti ayat kursi. Al-Hayyu, Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Al-Hayyu ismun min asma'illahi ta'ala. Dia adalah nama dari nama-nama Allah Ta'ala, mutadamminan lihal ilhayatil kamilati allati lam tusbak bi adamin wala yalhaquha zawalun. Dia adalah nama yang terkandung sifat hidup yang sempurna, yang tidak didahului dengan ketidakadaan dan tidak disertai dengan kebinasaan. Beda dengan sifat hidup yang kita miliki, Pak. Paham? Sebelumnya kita kan tidak ada. Bapak lahir tahun berapa? Tahun berapa, Pak, lahirnya? 47. Oh, 71. Kirain 47. 71. Berarti Bapak di tahun 70 belum ada kan? Apalagi di tahun 45. Apalagi di tahun 1900 belum ada. Kemudian setelah itu lahir. Berjalan beberapa waktu, jatah umur yang dikasih oleh Allah, kemudian setelah itu binasa. Enggak ada yang kekal abadi di alam semesta ini. Nah, begitulah sifat hidup yang kita miliki. Mengalami apa, Pak? Kekurangan.
al-hayatil mustaslimati alikamalis sifati minal ilmi. Sifat hidup yang mengharuskan kesempurnaan sifat ilmu, kudro, sama, mendengar, melihat, dan lainnya. Kalau ada orang yang hidup, Pak, maka kelazimannya, keharusannya adalah dia memiliki ilmu, kemampuan, pendengaran, dan penglihatan, dan yang lainnya. Ini adalah lawazim atau iltizam dari apa? Dari sifat al-hayah. Tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia di tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, hari Senin, seluruh sahabat risau dan gelisah karena ditinggal oleh kekasihnya. Dan Umar bin Khattab juga sangat marah mendengar orang yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia. Sampai mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia, saya akan penggal lehernya. Saking apa? Tidak mau berpisah dengan kekasihnya. Tapi Abu Bakar radhiyallahu an paham benar bahwa innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad akan meninggal dunia, sebagaimana yang lain telah meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar naik berkhutbah menyampaikan pesan untuk menenangkan para sahabat dengan khutbahnya yang seharusnya dicatat dengan tinta emas. Kata Abu Bakar, "Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana minkum ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa di antara kalian menyembah Muhammad, maka Muhammad saat ini telah meninggal dunia. Dan barang siapa di antara kalian menyembah Allah, maka sungguh Allah adalah zat yang maha hidup yang tidak merasakan yang namanya mati. Paham, Pak? Namanya apa? Kematian. Jadi kalau tidak mau mati, jangan hidup. Paham, Pak? Kalau tidak mau mati, jangan hidup. Karena itu adalah konsekuensi dari sifat hidup yang kita miliki. Makanya Allah, Pak, di dalam surah Al-Ikhlas itu menafikan untuk dirinya lam yalid wa lam yulad. Dia tidak memiliki anak dan tidak dilahirkan. Kenapa? Karena konsekuensinya pasti akan mati. Setiap yang dilahirkan atau melahirkan, Pak, itu pasti akan mengalami kematian. Sehingga Allah adalah zat yang maha hidup. Wa misalun akhar, contoh yang lain, Al-Alim. Nama Allah Al-Alim ismun min asma'illahi mutadamminun lil ilmil kamali alladzi lam yusbaq bijahlin wa la yalhaquhu nisyanun. Al-Alim adalah nama dari nama-nama Allah yang terkandung sifat ilmu yang sempurna, yang tidak didahului dengan kebodohan dan tidak disertai dengan sifat lupa. Ini sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ilmu yang kita miliki. Kalau kita enggak belajar, Pak, maka kita tetap sebagaimana kondisi kita lahir. Yaitu apa? Allah mengeluarkan min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui sedikit pun. Paham? Makanya orang Arab itu, Pak, manggil anak-anak mereka ya juhal, ya jahil tal. Paham? Karena anak-anak itu lahir dalam keadaan apa? Jahil. Mereka memanggil dengan ya jahil tal tal. Setelah itu mereka belajar. Belajar dari lingkungan, belajar di madrasah. Muslim kakinya muslim. Belajar dari madrasah dan yang lainnya sehingga apa? Mereka memiliki ilmu yang itu nanti mengangkat sedikit kebodohan yang ada pada mereka. Tapi kalau enggak dimurojaah, Pak, maka selesai. Kadang orang hadir di majelis ilmu kharaja kama dakhala. Dia keluar sebagaimana dia masuk. Paham enggak? Membekas sedikit pun. Nah, istilahnya Bapak, masuk kanan mantul lagi. Ada yang masuk kanan keluar kiri, menyantol dikit.
Nah, begitulah kondisi manusia. Apalagi dia banyak kesibukan, banyak aktivitas, banyak pikiran, sehingga ilmu yang dia serap kalau enggak dimurojaah diulang-ulang, itu akan dia lupakan. Qala Allah Ta'ala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa. Ini merupakan ucapan Musa alaihi salam kepada Fir'aun yang menjelaskan tentang hakikat Robnya. Wa ma balu qurunil ula, kata Fir'aun. Bagaimana menurutmu dengan orang-orang yang terdahulu? Kata Musa alaihi salam, ilmuha inda rabbi. Ilmu perkara-perkara orang-orang terdahulu itu berada di sisi Robku. Sudah tercatat di Lauhul Mahfud. La yadillu rabbi, dan Robku tidak tidak keliru dan tidak juga lupa tentang apa yang telah dia ketahui. Coba lihat, Musa alaihi salam menepis sifat lupa bagi Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah sifat yang tercelah. Tidak pantas bagi Allah yang memiliki sifat ilmu yang sempurna. Al-ilmil wasi'il muhiti bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Sawa'un ma yata'allaku bi af'alihi au af'ali khalqihi. Ilmu yang luas yang meliputi segala sesuatu, baik secara global ataukah secara terperinci. Nah, apakah Allah tahu bahwa apa yang terjadi nanti di tanggal 17 Agustus, apakah terjadi upacara di IKN sana atau enggak? Allah sudah tahu. Manusia boleh berencana, tapi itu terjadi atau enggak, semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa dana yang dikorupsi, berapa dana yang dipinjam dan yang lainnya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yata'allaqu bi af'alihi, baik itu apa yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya. Apa maksudnya ini, Pak? Terkadang, Pak, kita melakukan sesuatu, kita tidak tahu konsekuensi dari perbuatan kita itu. Ini buruk atau baik. Terkadang kita mau berpikir bahwa saya mau jualan salome ini, kayaknya nanti saya sukses ini jadi pedagang salome. Padahal kita nggak tahu, ternyata kita jualan salome, nggak hadir kajian, nggak sholat berjamaah, akhirnya apa? Lebih buruk daripada keadaan semula. Ternyata perbuatan kita ini berdampak jelek. Nah, ini kita nggak tahu akibatul umur. Akibat dari apa? Perkara yang kita lakukan. Makanya kita istikharah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui akibat suatu perkara, sementara kalian tidak mengetahuinya. Nah, sementara Allah maha tahu apa nih akibatnya nanti yang dia lakukan. Demikian juga perbuatan dia terhadap makhluknya. Allah tahu nih bahwa tikus-tikus, orang kafir, orang musyrik berbuat kerusakan. Fir'aun tahu. Kan? Dia tahu, nggak mungkin dia nggak tahu. Dia ciptakan ini, nanti kerjanya lakukan keburukan nih. Tapi ingat bahwa tidak ada syarru mahdha. Keburukan yang murni keburukan, tidak ada hikmah di baliknya. Pasti semuanya ada. Qala Allah Ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratabatin wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Wa indahu, di sisinya lah kunci-kunci ilmu ghaib. Ilmu ghaib itu dijelaskan di akhir surah Al-Luqman, Pak. Disebutkan di akhir surah Al-Luqman. Madza taksibu ghada, mata sa'a, kapan terjadi hari kiamat, apa yang kita lakukan besok, di mana nanti kita dikubur, siapa yang akan kita nikahi, ini adalah perkara yang gaib yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kita boleh berencana besok saya mau begini dan begitu, tapi ternyata enggak sesuai dengan rencana. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut.
Wa ma tasqutu mi waraqatin, tidaklah waraqah, dedaunan yang berguguran, berjatuhan, illa ya'lamuha. Masya Allah, ini yang terperinci, Pak. Bayangkan berapa miliar atau triliunan dedaunan yang setiap detiknya jatuh. Paham? Allah mengetahui dari daun-daun terus yang jatuh. Wala habbatin, tidaklah biji-bijian yang berada di kegelapan bumi, tidak pula yang basah maupun yang kering, kecuali sudah tercatat di Lauhul Mahfuz fi kitabim mubin. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah hewan melata yang ada di bumi kecuali Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Coba, kalau kita pahami ayat ini, Pak, maka kita tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan rezeki ini. Meskipun kita sudah pensiun mungkin, meskipun kita sudah di PHK mungkin, tapi ingat pasti Allah akan memberikan rezeki. Apakah itu dari jalan usaha kita ataukah dari jalan orang lain? Paham? Kenapa demikian? Karena hewan melata saja yang tidak dibebani syariat itu diberikan rezeki oleh Allah. Apalagi manusia yang taat pastilah akan diberikan rezeki oleh Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha, dia mengetahui tempatnya, wa mustaudaaha, demikian juga tempat penyimpanan makanan mereka. Kullum fi kitabim mubin. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Dia yang mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia juga yang mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang dinampakkan. Wallahu, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Nampak? Terkadang lisan kita berbohong, tidak sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Tapi ingatlah bahwa Allah akan mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Nanti akan ditampakkan kelak, yauma tublas sarair, hari di mana seluruh rahasia ditampakkan. Wa misalun salisun, contoh yang ketiga, Ar-Rahman ismun min asma'illahi ta'ala mutadamminun lirrahmatil kamilati allati qala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha, yani umma sabi wajadathu fis sabi fa akhadhathu was-safatu bi batniha wa arda'athu, wa mutadamminun aidan lirrahmatil wasi'ah allati qala Allahu anha wa rahmati wasi'at kulla syai' wa qala an du'ail malaikati lil mu'minin rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Kemudian contoh yang ketiga yang penulis bawakan untuk menjelaskan kepada kita bahwa setiap nama itu terkandung sifat yang sempurna, yaitu sifat nama Ar-Rahman. Jadi ada dua, Pak, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman ini adalah nama yang terkandung sifat yang umum, baik itu kepada kufar, mukmin, hewan, seluruh diberikan apa? Diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim ini nama yang terkandung sifat rahmat yang khusus bagi orang mukmin semata. Jadi Ar-Rahman terkandung sifat rahmat yang sempurna yang Rasulullah menyebutkan tentang sifat rahmat Allah dalam sebuah hadis, lallahu, Allah itu benar-benar maha penyayang terhadap hambanya, min hadhihi biwaladihi, daripada ibu ini kepada anaknya yang dia temukan anaknya tersebut padahal sebelumnya hilang. Kemudian dia dekap, dia peluk erat-erat anak tersebut, kemudian dia susui. Betapa sayangnya ibu ini kepada anaknya tadi. Nah, Allah lebih sayang lagi kepada hambanya, yang mana hambanya ini berbuat dosa, kemudian kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak?
Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kita membunuh mungkin 10.000 orang gitu, telah memperkosa perempuan sebanyak-banyaknya, tapi Allah masih mengharapkan apa? Taubat kita. Allah sebutkan di dalam surah Al-Buruj itu, Pak, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Terus apa kelanjutannya? Alladzina lahul mulku samawati wal ar wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu. Coba lihat. Allah masih mengharap taubat mereka yang membakar hidup-hidup orang beriman. Kalau mereka tidak bertobat, baru apa? Baru disiksa. Kalau masih bertobat, diampuni, diterima tobatnya. Ini menunjukkan Allah Maha Penyayang terhadap hambanya. Wa mutadamminun aidan lirahmatil wasi'atil lati, terkandung juga sifat rahmat yang luas. Apa maknanya rahmat yang luas ini, Pak? Ini untuk seluruh makhluk. Apakah muslimnya, kafirnya, musyriknya, hewannya, semuanya, Pak, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Demikian juga doa malaikat di sini. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Demikian, Pak, kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.